Progress. Kuman berbahaya baru menyebar. Apa cukup makan makanan yang tahan tubuhnya? Pakai juga anti-sugar formulanya bekerja dengan daya tahan alami kulit melawan kuman. Bahkan terlihat kuman berbahaya sekaligus. Rambut kebal. Ini senjata rahasia lawan rambut rontok dari kaum kebal dari Andri.
Udah semua bergabung. Oke, karena udah jam 8:10, 8:11, kita mulai aja pembelajaran pembelajaran pada hari ini. Ini kelas 12 IPA 2. 12 IPA 2 yang bergabung di Zoom, ada nggak kemarin yang nggak ikut ujian atau nggak ikut remedial? Halo? Ada nggak? Kenapa, Revo? Coba dibuka semua kameranya. Kalau nggak buka kamera, Ibu keluarin dari Zoom. Enggak, Kak. Salah tadi. Ayo, coba dibuka kameranya. Yoga, M. Adrian, Sisilia, Rizka, Cahyo, Nindi, Imelia, Alexander, Vinia, Charlie, Revo, Ella, Alivia, Jonathan, Rosmawati, Hedi. Yang lain, Sisilia, Yoga, Cahyo, Nindi, Revo, Vinia, Hedi, Imelia, Ella, Alivia, Jonathan. Udah 2 kali ya. Nindi. Oke. Yang lain kenapa belum buka kamera? Bentar, Bu. Ya, nggak apa-apa, nggak usah mandi. Indi, Imelia, Yoga. Bentar, Bu. Kenapa bukanya? Ayo, yang lain. Revo, buka kameranya, Revo. Bentar, Kak. Bentar, Bu, cuci muka dulu. Bangun kamu ya, Cahyo. Iya, Bu. Kalian ada yang mau ikut pembelajaran di sekolah nggak? Datang ke sekolah. Siapa di sini kemarin? Kayaknya ada deh 12 IPA 2 yang alasannya nggak ada kuota. Jonathan kemarin tak salah. Apa lagi baca? Remedial. Yang gabung di Zoom ada yang belum ikut remedial? Ada yang belum ikut remedial atau ulangan nggak? Atau udah semua nih? Ada. Siapa? Charlie belum. Adrian udah? Udah ikut remedial atau ulangan? Saya udah ikut ulangan. Saya nggak remedial, Bu. Oke, Charlie, Enggak remedial, Bu. Jonathan, Udah, Bu. Marlianda, Friska Marlianda Sari. Udah, Bu. Udah. Terus siapa nih? Sisilia? Saya nggak remedial, Bu. Oh, berarti udah ikut ulangan ya. Revo udah. Ella? Saya nggak remedial. Hedi? Saya nggak remedial, Bu. Yang belum ikut remedial atau ulangan ada nggak? Di sini gabung. Ada, Bu. Siapa? Yoga, Bu. Yoga kenapa belum ikut remedial Yoga? Tugasnya udah dilengkapin? Belum, Bu. Kenapa belum Yoga? Kapan lagi mau dilengkapin? Nanti, Bu. Kapan nantinya Yoga? Sore. Cepat lengkapi ya Yoga. Kalau udah nanti kasih tahu Ibu. Iya, Bu.
Jangan sampai Ibu panggil ke sekolah ya, Yoga. Jangan, Bu. Makanya cepat. Ibu masih tahan namanya nih, masih Ibu tunggu tapi nggak ada yang buat. Oke, udah ada sekitar 19 orang. Kita mulai aja pembelajaran pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Pagi, Bu. Ya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri, tepatnya pada materi kemiringan garis singgung. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri. Sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu mau apresiasi dulu, mau nanya dulu nih sama kalian. Yang bisa jawab, nanti Ibu kasih nilai tambahan. Ada nggak yang masih ingat apa sih rumus dari turunan fungsi trigonometri kalau suatu fungsinya adalah U dikali V? Ada yang mau jawab rumus turunan fungsi trigonometri kalau fungsinya U kali V? Ya, silakan Hedi. Kalau fungsinya U kali V, turunannya U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Ya, benar. Berarti kalau fungsinya U kali V, berarti rumus turunannya adalah U aksen dikali V ditambah U V aksen. Lanjut, yang pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menyebutkan rumus dari turunan fungsi trigonometri kalau misalnya fungsinya berbentuk U per V? Coba Jonathan. Jonathan, ingat nggak rumus turunan fungsi trigonometri kalau fungsinya U per V? Mana Jonathan? Koneksinya buruk kalau Ya, Bu. ditanya. Ya, cepat nak. Ayo, apa rumusnya? Apa ya? Apa ya? Coba. Oke, lama Jonathan, habis waktu. Charlie, mantap kali backgroundnya Charlie. Apa Charlie rumusnya? Lupa, Bu. Belum belajar. Mantap, hiburan aja Charlie, nggak usah belajar ya. Lanjut Revo. Apa rumusnya Revo? Kalau fungsinya diketahui U per V. Nggak tahu. Mana kalian nih nggak tahu? Jadi Lupa, Bu. ulangan kemarin gimana? Open book ya? Atau Google? Friska coba. VU aksen dikurang UV aksen per V kuadrat. Coba diulang Friska. VU aksen dikurang UV aksen per V kuadrat. UV aksen dikurang UV aksen dikurang UV aksen dikurang V kuadrat. kurang V kuadrat. Coba ada yang bisa perbaiki nggak? Saya, Bu. Iya, coba Nindi. Ini. U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Iya, benar sekali Nindi. Oke, udah itu aja 2 pertanyaan. Berarti yang dapat Friska Ibu kasih juga karena berani berbicara, Friska dan Nindi sama Hedi. Oke. Kita lanjut pada materi hari ini yaitu mengenai kemiringan garis singgung. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah kelihatan? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum. Kenapa dia tidak kelihatan? Sudah? Sudah, Bu. Oke, diperhatikan baik-baik ya. Setelah materi ini, Ibu akan share tugas di
Google Classroom. Jadi diperhatikan dengan baik. Nah, aplikasi turunan fungsi trigonometri, yaitu mengenai kemiringan garis singgung. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa aja kompetensi dasarnya. Yaitu untuk 3.4-nya, menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok, dan selang kecukungan kurva fungsi trigonometri. Lalu, yang 4.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, dan kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecukungan kurva fungsi trigonometri. Untuk tujuan pembelajarannya, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan keberkaitan turunan pertama fungsi trigonometri dengan kemiringan garis singgung dan selang kemonotonan fungsi, yaitu mengenai interval fungsi naik dan juga fungsi turun, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemiringan garis singgung serta persamaan garis singgung dan selang kemonotonan fungsi trigonometri dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk ke miringan garis singgung, ini dia tadi yang Ibu udah tanyakan, tapi kan tadi yang tanyakan mengenai perkalian dan juga pembagian. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tuh mengenai turunan-turunan fungsi trigonometri, lalu mengenai aturan perkalian, aturan pembagian, aturan penjumlahan, aturan rantai, dan juga turunan kedua fungsi trigonometri. Jadi semua yang telah kalian pelajari itu harus kalian pelajari dengan bagus dan harus kalian ingat, karena itu merupakan dasar untuk kalian belajar di materi ini, yaitu mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Oke, nah coba di sini ada gambar yaitu koordinat kartesius X dan Y. Nah, di sini ada titik P. Titik P itu koordinatnya adalah C, FC. Dan untuk titik Q, ini titik Q, koordinatnya itu adalah C plus H, FC plus H. Nah, kalau kita tarik garis dari titik P ke titik Q, nih kita tarik garis dari titik P ke titik Q, itu akan membentuk yang namanya tali busur. Nah, inilah dia. Nah, tali busur ini yang melalui titik P dan titik Q ini mempunyai kemiringan atau yang disebut sebagai gradien. Jadi, untuk si gradien ini, gradien tali busur P dan Q ini, inilah dia rumusnya. F C plus H dikurang FC per H. Dan garis L ini merupakan garis singgung kurva di titik P. Atau juga dibilang kemiringan gradien garis singgung L adalah M sama dengan F aksen C atau turunan pertama dari si C, yaitu sama dengan limit H mendekati 0 M PQ, atau sama dengan limit H mendekati 0 FC plus H dikurang FC per H. Nah, persamaan garis singgung kurva Y ini itu disebut dengan Fx atau fungsi X di titik X1, Y1. Yang mana jika dibuat ke persamaan, makanya menjadi Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Dengan M atau gradiennya sama dengan F aksen X1. Jadi gradien itu sama dengan turunan pertama fungsi X. Sama dengan dy per dx atau diferensial y terhadap x atau turunan y terhadap x, yang mana x-nya itu merupakan x1. Nah, di dalam persamaan garis singgung ini juga nanti ada yang disebut sebagai garis normal. Garis normal itu merupakan garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung. Nah, untuk persamaan garis normal itu adalah y dikurangi 1 sama dengan min 1 per M, ingat ya, M ini adalah gradien. Min 1 per M dikali X dikurang X1.
Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, ada 2 hal yang harus kita ingat atau 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, misalnya suatu fungsi, ada 2 hal, yaitu yang pertama ada garis sejajar dan garis tegak lurus. Nah, untuk garis sejajar, itu gradiennya itu sama. Jadi misalnya garis X dan garis Y itu sejajar letaknya. Nah, berarti gradien garis itu sama besarnya. Jadi kalau misalnya gradien garis X itu 2, maka gradien garis Y juga 2. Tapi kalau misalnya garis itu tegak lurus, kedua gradien itu kalau kita kalikan, hasilnya adalah negatif 1. Jadi ingat ya, kalau garis sejajar, gradiennya itu sama, atau M1 sama dengan M2. Tapi kalau dia tegak lurus, maka gradien 1 dikali gradien 2 itu hasilnya adalah negatif 1. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan gradien garis singgung kurva Y, yang mana Y sama dengan sin 2X dikurang V per 6, X di V per 2. Coba Ibu mau tanya, sin 2X dikurang V per 6 ini merupakan aturan apa? Aturan apa sin 2X kurang V per 6? Ada yang mau jawab? Coba dibuka lagi catatannya. Sin 2X dikurang V per 6 itu merupakan aturan apa? Coba si Familia. Ada Familia? Tidak ada. Nah, ditanya kok meninggalkan Zoom-nya. Imelia Panjaitan, mana Imelia? Saya Bu, Rosmawati. Siapa? Siapa yang mau jawab? Saya Bu, Rosmawati. Oke, coba nak, apa? Sin 2X dikurang V per 6 ini aturan apa? Kalkulus Bu. Kalkulus. Apa? Kalkulus. Kalkulus? Bukan. Kita kemarin ada pelajarin berapa aturan coba? Aturan Ada. pengurangan ya, Bu. Enggak, ayo. Rantai, Bu. Iya, siapa tuh yang jawab aturan rantai? Friska. Siapa? Friska? Ya, Bu. Iya, benar sekali Friska. Jadi sin 2X dikurang V per 6 ini merupakan aturan rantai. Ada yang bisa jelasin apa gimana cara menyelesaikan sin 2X dikurang V per 6 ini? Atau apa rumus turunan rantai? Ayo, siapa yang bisa jawab? Friska, Ibu kasih tambahan nilai ya. Ayo, yang merasa nilainya pas-pas KKM, silakan menjawab. Kan kemarin kalian minta tambahan nilai. Ini Ibu kasih tambahan. Tak ada yang mau jawab. Ayo. Ada nggak yang bisa? Jelasin dari mana sih dapatnya sin 2X kurang V per 6 ini? Cari turunannya. Nggak ada? Ya lah. Jadi ini kan merupakan fungsi Y, yaitu sin 2X kurang V per 6. Yang perlu kalian ingat, kemarin kan Ibu juga udah share tuh materinya. Kalau mencari aturan rantai itu paling gampang, paling mudah. Kalian turunkan dulu yang si depan ini, si sin ini. Turunan sin adalah cos. Lalu kalian kalikan dengan yang ada di dalam ini. Jadi yang di dalam ini tetap ditulis. Nih, tetap ditulis. Setelah itu kalian cari turunan dari yang ada di dalam ini. Turunan dari 2X adalah 2. Turunan dari min V per 6 adalah 0. Berarti turunan dari 2X dikurang V per 6 adalah 2. Sudah dapat turunannya, baru tinggal kita kalikan yang bisa dikaliin. Karena di sini ada koefisien, kita pindahkan ke depan. Jadi turunan dari sin 2X dikurang V per 6 adalah 2 cos 2X kurang V per 6. Nah, langkah pertama kita sudah mencari nih V aksennya atau turunan pertama dari si fungsi Y. Langkah kedua, kita tentukanlah gradien garis singgungnya. Nah, tadi kan dibilang untuk mencari gradien, itu rumusnya adalah M sama dengan dy per dx, atau diferensial Y terhadap X, atau turunan Y terhadap X. X-nya kita masukkan dengan V per 2. Nah, udah dapat kan tadi turunannya, yaitu 2 cos
dikali 2X dikurang V per 6. Nih turunannya. Lalu kita masukkan X-nya V per 2. 2 cos. Yang punya X itu adalah si 2X. Nih, X-nya kita ganti dengan V per 2. Jadinya 2 dikali V per 2 dikurang V per 6. Lalu diproses dapatlah dia 2 cos 5V per 6. 5V per 6. V itu ingat, V itu besarnya artinya 180 derajat. 5 dikali 180 dibagi 6. Dapatlah dia 150 derajat. Cos 150 itu adalah min setengah akar 3. Kalau kalian tidak ingat, kalian bisa search di Google, itu namanya, kalian cari turunan sin 30 berapa, sin 45, dia nanti ada tuh sudut sempurna 30, 45, 60, 90. Kalau misalnya cos 150 ini dia udah masuk ke kuadran 2. Jadi dipelajari lagi. Setelah itu kita kalikan 2 dikali min setengah, 2-nya dicoret, jadi tinggal min akar 3. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak tentang gradien garis singgung? Halo? Tidak, Bu. Kalau nggak tahu tanya ya, soalnya setelah ini kan Ibu mau kasih tugas. Jadi biar nggak ada alasan lagi tidak paham. Nah, lanjut yang kedua, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan tan X di titik berapsis V per 3. Nah, langkah pertama ini kan, jadi kalian kalau misalnya Ibu kasih soal, itu buatnya kayak gini. Jawabnya buat penyelesaian, baru buat langkah pertamanya apa, keduanya apa, baru terakhir buatlah kesimpulannya. Oke, lanjut. Yang pertama itu kita tentukan dulu titik singgungnya di X1, Y1. Absisnya sama dengan X dan ordinatnya sama dengan Y. Nah, X1-nya itu adalah V per 3 nih, V per 3. Berarti kita tinggal nyari Y1-nya. Y-nya kan adalah tan X. Berarti Y sama dengan tan X-nya masukin V per 3. Tan V per 3, V 180. 180 dibagi 3 adalah 60. Berarti tan 60. Tan 60 itu nilainya akar 3. Berarti dapat nih, Y1-nya akar 3. Berarti titik singgungnya V per 3, akar 3. Lalu yang kedua, kita tentukan turunan pertama fungsi Y. Nah, fungsinya adalah Y sama dengan tan X. Turunan tan adalah secant kuadrat X. Setelah itu kita cari gradiennya. Tadi nyari gradien gimana? Dari turunan, lalu kita masukkan si fungsi X. Nah, turunannya kan secant kuadran X. X-nya kita masukkan V per 3. V per 3 berarti 180 dibagi 3, 60. Secant kuadran 60. Nilainya adalah secant 60 itu adalah 2. Lalu dikuadratkan, 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi dapatlah gradiennya 4. Nah, untuk persamaan garis singgung, rumusnya kan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Udah, kita udah dapat semuanya, tinggal kita substitusi aja. Y, yang dicari kan Y, persamaannya Y. Y1-nya adalah akar 3, masukkan akar 3. Sama dengan M, M itu gradien, gradiennya 4. 4, buka kurung, X dikurang, X1-nya V per 3. Y dikurang akar 3 sama dengan 4, X dikurang V per 3. 4 dikali X, 4X. 4 dikali min V per 3 adalah 4 V per negatif 4 V per 3. Lalu ini semuanya dikalikan dengan 3. Y dikali 3, 3Y. Min akar 3 dikali 3, min 3 akar 3. 4 kali 3, 12X. Lalu tadi kan 4 dikali min V per 3. Dikali 3, makanya dapatnya 4V. Kenapa dia dikali 3? Untuk kita hilangkan penyebutnya. Di sini kan ada V per 3, supaya angkanya itu gampang diolah. Lalu yang sama kita pindahkan. 12X-nya pindah ke sini. Ini kan kalau dipindahin 12X pindah ke sini kan jadinya negatif. Sebenarnya kalau mau gampang kita mulai dari Y aja. Berarti 3Y
12x dipindah ke sini jadi negatif, dikurang 12x, dikurang 3 akar 3, ditambah 4pi. Karena dia mulai dari x, makanya karena x-nya dibuat positif, jadi dikali lagi negatif. Dikali negatif jadinya 12x, dikurang 3y, dikurang 4pi, ditambah 3 akar 3 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan garis singgungnya. Lalu dibilang cari lagi persamaan garis normalnya. Untuk garis normalnya itu sama dengan Y dikurang Y1 sama dengan min 1 per M dikali X dikurang X1. Substitusi sama kayak tadi, Y1-nya min akar 3, lalu gradiennya 4, X1-nya min Pi per 3. Kedua ruas dikalikan dengan 12. Nih, dapatlah dia nanti hasilnya 3X ditambah 12Y dikurang Pi, dikurang 12 akar 3 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan tan X di titik beraksis Pi per 3 adalah 12X dikurang 3Y dikurang 4Pi ditambah 3 akar 3 sama dengan 0. Dan untuk garis normalnya adalah 3X ditambah 12Y dikurang Pi dikurang 12 akar 3 sama dengan 0. Nah, ini untuk contoh soal yang ketiga. Kalau tadi kan dia nggak ada dikasih tahu range-nya. Kalau ini diketahui, kurva Y sama dengan cos kuadrat X ditambah 15 derajat. Pada interval X, yang mana X lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan X kurang dari atau sama dengan 90 derajat. Lalu kita tentukanlah persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis 6X ditambah 3Y dikurang 1 sama dengan 0. Ingat, di sini ada kata-kata tegak lurus. Kalau tegak lurus, maka dia gradiennya, kalau kita kalikan, hasilnya adalah negatif 1. Oke, yang pertama kita tentukan dulu turunan pertama fungsi Y-nya. Fungsi Y-nya adalah cos kuadrat X ditambah 15. Karena di sini cos kuadrat bisa kita pecah. Jadinya cos X tambah 15 derajat dikali cos X tambah 15 derajat. Karena itu merupakan aturan rantai, kayak tadi, turunan cos adalah sin. Ya, caranya ada di sini. Nanti diproses, dapatlah dia min sin, buka kurung 2X tambah 30 derajat. Setelah itu kita cari gradien garis singgungnya. Tadi kan persamaan garisnya adalah 6X tambah 3Y kurang 1 sama dengan 0 nih. Jadi kalau untuk mencari gradien, min 2X dikurang 1 per 3. Dapatlah dia gradiennya sama dengan min 2. Misal G adalah garis singgung kurva. Karena garis G tegak lurus, nih yang tadi Bu bilang karena dia tegak lurus, kalau kita kalikan dia hasilnya adalah min 1. MH ini kita ibaratkan gradien 1, yang mau kita cari gradien kedua. Berarti tinggal masukin aja, karena MG dikali MH itu sama dengan min 1, MH-nya min 2 kali MG sama dengan min 1. Berarti MG sama dengan min 1 per min 2. Min 1 per min 2 sama dengan 1 per 2. Ini gradien yang keduanya. Lalu kita carilah titik singgungnya, yaitu X1, Y1. Untuk mencari titik singgungnya, kita pakai rumus si gradien. Kan gradien MG-nya kita udah dapat tadi 1 per 2. Lalu turunannya adalah min sin 2X tambah 30 derajat. Nih turunannya. Udah tinggal kita substitusi aja. Kita pindah tempat, berarti sin-nya jadi positif, yang 1 per 2-nya jadi negatif. X1, 2X1 ditambah 30 derajat sama dengan 1 per 2. Sin 2X1 tambah 30 derajat sama dengan sin 210 derajat. Itu dapat dari sini ya, sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya sama dengan A, alfa ditambah N kali 2Pi, dan X-nya sama dengan Pi dikurang alfa tambah N kali 2 kali lagi dengan Pi. Lalu 2X tambah 30 derajat sama dengan 210 tambah N kali 360, 2X sama dengan 180 ditambah N dikali 360 derajat. Maka X-nya adalah 90 derajat ditambah N dikali 180 derajat. Nah,
Kalau N-nya 0, maka X-nya 90 derajat. Kalau N-nya 1, maka X-nya 150 derajat. Nah, karena si X sama dengan 150 derajat ini tidak memenuhi, X yang 90 dan X 150 tidak memenuhi, karena kenapa? Dia ditentukan intervalnya, yaitu intervalnya dari 0 sampai dengan 9 sampai kurang dari 90, sedangkan ini X-nya 90 dan ini X-nya 150. Ini bisa kalian lihat, waktunya tinggal 1 menit 36 detik lagi. Oke. Nah, Ibu cukupin sampai di sini. Setelah ini Ibu juga akan share di Google Classroom mengenai materi hari ini, yaitu kemiringan garis singgung. Ibu akan share video pembelajarannya, jadi kalian bisa pelajarin ulang di sana. Dan setelah itu Ibu juga akan men-share tugas untuk kemiringan garis singgung. Sebenarnya Ibu nggak mau ngasih tugas banyak-banyak, karena Ibu juga capek periksanya, dan kalian juga pasti banyak tugas, dan kebanyakan dari kalian tidak mengumpulkan tugas. Tapi karena kemiringan garis singgung ini materinya ada banyak, jadi Bu Dery juga menyarankan sama Ibu untuk memberikan kalian tugas mengenai kemiringan garis singgung. Tugasnya nggak banyak, cuma 5 soal, dan dia itu objektif. Tapi walaupun dia objektif, kalian tetap harus membuat caranya. Kalau tidak ada cara, maka tidak akan diterima. Tugas yang Ibu berikan ini nantinya akan kita jadikan untuk soal kuis. Jadi kalau misalnya ada tugas, kalian tuh kerjain. Jadi supaya pas kuis, kalian tinggal foto, klik langsung foto, dapat nilai. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan jangan mengerjakan tugas, jangan mengumpulkan tugas lewat dari deadline. Paham? Udah hilang, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Mengenai yang Tidak, belum Bu. ikut remedial, nanti Ibu kasih tahu di